Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Transubstansiasi dalam bahasa Latin, transubstantiatio, adalah perubahan hakikat dari hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang terjadi di dalam perayaan Ekaristi menurut ajaran beberapa gereja Kristiani, terutama gereja Katolik Roma. Di saat semua yang bisa dicerna oleh indera manusia tidak berubah. Dalam bahasa Yunani, hal ini disebut metousiosis. Ketika berada di perjamuan terakhirnya, Yesus berkata, "Inilah tubuhku." Apa yang ia pegang di tangannya masih memiliki semua penampilan dari sepotong roti. Kecelakaan-kecelakaan ini tidak berubah. Namun, Gereja Katolik Roma percaya bahwa ketika Yesus menyatakan hal tersebut, kenyataan mendasar atau hakikat dari roti tersebut telah dirubah menjadi bagian dari tubuhnya. Dengan kata lain, roti itu sesungguhnya adalah tubuhnya. Di saat semua penampilannya yang dapat dicerna oleh indera manusia atau yang dapat ditemukan oleh penelitian ilmiah adalah masih sepotong roti seperti sebelumnya. Gereja percaya bahwa perubahan hakikat roti dan anggur terjadi pada saat konsekrasi Ekaristi. Karena Kristus yang bangkit dari antara yang mati adalah hidup, Gereja Katolik Roma percaya bahwa ketika roti berubah menjadi tubuhnya, bukan saja tubuhnya saja yang hadir, melainkan Kristus sendiri secara penuh juga hadir, yakni tubuh dan darahnya, jiwa dan keilahiannya. Hal yang sama juga berlaku bagi anggur yang berubah menjadi darahnya. Kepercayaan ini melingkupi hal yang lebih besar daripada doktrin transubstansiasi, yang secara langsung hanya membatasi diri pada perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Sedikit menambahkan, transubstansiasi adalah ajaran resmi Gereja Katolik, diresmikan di Konsili Trente sesuai pendirian gereja untuk mengikuti teologi skolastik Thomas Aquinas. Meski istilah ini pertama kali digunakan Hildebert of Tours. Thomas Aquinas sendiri mengambilnya dari hilemorfisme Aristoteles yang mengajarkan bahwa dalam suatu realitas terdapat dua unsur, materia dan forma. Kata hilemorfisme berasal dari bahasa Yunani hile yang berarti materi dan morphe yang berarti bentuk. Aristotle melihat materi dan forma sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain, namun di lain pihak dapat dibedakan. Keduanya senantiasa melekat erat pada setiap barang karena itu menjadi unsur substansial realitas. Keduanya merupakan prinsip metafisik. Jadi keberadaan mereka tidak dapat ditunjuk dengan jari, tetapi harus diandaikan begitu saja supaya kita dapat mengerti adanya benda-benda jasmani. Morphe adalah sesuatu yang bersifat jasmania. Ia sangat konkret dan dekat dengan objek. Morphe
pada dasarnya adalah prinsip yang membuat suatu barang dapat dikenal sebagai ada, yang mana prinsip itu bersifat imanen. Demikianlah Aristoteles menguraikan bahwa forma atau wujud suatu benda bersifat tetap, permanen, dan dikenal. Oleh karena adanya barang-barang bersifat tetap, maka ia membuat peluang untuk dikenal dan diindrai. Dalam metafisika Aristoteles, forma dikenal sebagai aktus yang mengaktualkan materi sebagai potensi. Apa yang adalah mungkin adalah materi diwujud nyatakan atau disempurnakan dalam aktus atau forma. Hile atau materi merupakan unsur untuk menerima forma dan kemampuan untuk dibentuk, yang dibedakan atas hile, prote, atau materi kedua. Materi kedua adalah badan yang kelihatan, misalnya batu, kayu, dan lain sebagainya. Materi tersebut dapat diindrai atau dijangkau melalui observasi langsung. Sedangkan materi pertama adalah sesuatu yang bukan bahan yang kelihatan, tetapi suatu prinsip dari bahan yang tidak dapat dilihat, tidak berkualitas dan berkuantitas, dan tidak dapat dimasukkan dalam kategori apapun. Materi pertama bukan ada sebagai benda, tetapi hanya dapat ditemukan lewat pikiran. Ia sendiri mempunyai bentuk sehingga menjadi prinsip bagi segala barang. Materi pertama itu sama sekali tidak ditentukan oleh dirinya sendiri, sebab ia mempunyai kesanggupan untuk menerima forma substansial. Kembali ke perjamuan kudus Gereja Katolik Roma mengenai saat berubahnya, merujuk pada pemikiran para bapak gereja. Saya berpendapat, meski diimani real presence, namun tak pernah dijelaskan kapan dan bagaimana. Mengenai how ini, saya kira penegasan Konsili Trente diarahkan dalam konfrontasi dengan Protestan. Dan tentu saja bukan saat imam mengucapkan kata-kata institusi atau konsekrasi. Bahkan dalam tradisi Katolik, khususnya di doa syukur agung, mulai dikembalikan peran doa epiklesis atau doa mohon turunnya Roh Kudus, bahwa roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus karena kuasa Roh Kudus. Menjelaskan how-nya. Kapan terjadi? Kita tidak tahu. Seorang teolog Katolik, Edward Schilleberg, menafsirkan ulang doktrin transubstansiasi dalam Ekaristi, menekankan signifikansinya sebagai kehadiran Kristus yang nyata melalui perubahan makna daripada perubahan material semata. Schilleberg mengajukan transignifikansi kiranya mengantisipasi perkembangan ilmu modern yang menjadikan penjelasan tradisional Aquinas tidak bisa dipertahankan tanpa mengurangi arti real presence. Menurutnya, dalam Ekaristi yang terjadi perubahan arti significance atas roti dan anggur dalam keseluruhan misa. Aspek liturgis kembali ditonjolkan, sama dengan tindakan perjamuan terakhir, tidak melulu spekulasi metafisis skolastik. Sekaligus terjadi transfinalization, yaitu semua itu diarahkan pada sebuah akhir dengan tujuan memberi santapan rohani. Ketika transubstansiasi didogmakan, memang menjadi problematis karena terkait dengan sebuah upaya rasional yang senantiasa tumbuh kembang dan berubah. Yang jelas, real presence menurut hemat saya tetap diimani. Transubstansiasi sekedar ikhtiar menjelaskan. Sama dengan Luther atau Schilleberg, sayangnya pemikiran Schilleberg buru-buru ditolak oleh gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.